Dengan mengorbankan kemanusiaannya, Kafka berhasil mencapai wujud baru Kaiju nomor 8. Kita pun diperlihatkan kekuatan yang overpower dari wujud baru itu. Nggak hanya sanggup menangkis semburan energi elektromagnetik dengan tangan kosong. Dengan serangan-serangan fisiknya, nomor 8 juga berhasil menghajar bertubi-tubi Daikaiju era Meireki. Meski begitu, seakan nggak mau kalah, villain kita ini juga ikut bersiap memperlihatkan wujud baru. Setelah sebelumnya, dia memakai wujud nomor 9 sebagai cangkang, Kaiju Meireki pun bersiap buat menunjukkan keseluruhan jati dirinya. Karena itulah, Kafka pun menyuruh pasukan pertahanan buat memperluas radius bahaya menjadi 5 km karena sosok yang sangat mengancam akan datang. Nah, di chapter 123 dan 124 ini, kita pun akan melihat wujud asli Kaiju Meireki dan seberapa kuatnya dia. Jadi gimana Kafka dan regu pasukan pertahanan bersiap melawan bencana Kaiju gelombang baru ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi begitu Kafka menyuruh pasukan pertahanan buat memperluas radius bahaya menjadi 5 km, semuanya terlihat kebingungan, terutama akan apa yang dimaksud dengan Kafka kalau sosok yang mengerikan akan datang. Jadi sembari mundur dan menjaga jarak, Kafka pun menjelaskan kalau makhluk yang menjadi lawan mereka saat ini adalah seekor kaiju legendaris Daikaiju era Meireki. Dialah yang menjadi dalang bencana kaiju yang porak-porandakan Tokyo 400 tahun yang lalu. Bahkan ternyata, dengan wujud yang merupakan gabungan dari berbagai kaiju yang ada di bawah tanah, dialah yang menjadi penyebab luasnya jaringan kemunculan kaiju di Jepang. Nggak heran kalau mata kaiju nomor 1 milik Narumi dapat mendeteksi ratusan sinyal inti pada kaiju Meireki. Di saat para personil terkejut akan penjelasan Kafka, Kaiju Meireki pun langsung memperlihatkan wujud aslinya. Dengan ukuran yang lebih raksasa, dilengkapi dengan puluhan kepala, mulut hingga ratusan bola mata. Dan dengan sebuah teriakan yang menggelegar, Kaiju ini pun mengabarkan kebangkitannya seolah bersiap membawa bencana yang jauh lebih besar. Mulai dari sinilah, kita pun akan menjadi saksi betapa mengerikannya kekuatan demi kekuatan dari Daikaiju ini. Sebagai serangan pembuka, Kaiju Meireki melepas semburan udara dari mulutnya ke arah Kafka. Alhasil, dorongan udara yang amat hebat pun berhembus dan mengempaskan segala sesuatu di depannya. Gedung-gedung yang masih berdiri kokoh bahkan dibuat porak-poranda. Dengan kecepatannya, Kafka sendiri masih sanggup mengamankan diri. Dan dengan tekad mengakhiri lawannya secepat mungkin, dia pun meluncur dan berniat mengirim pukulan balasan. Tapi kekuatan fisik Daikaiju era Meireki ternyata juga telah berkali-kali lipat lebih kuat. Dari pukulan biasa hingga pukulan bertubi-tubi yang diperkuat dengan roket pendorong, semua pukulan dari Kaiju nomor 8 sanggup ditahan oleh Kaiju Meireki dengan tangan kosong. Jadi nggak hanya punya ukuran yang besar dan fisik yang lebih kuat, pasangan tangan massalnya juga membuat pertahanan Kaiju Meireki seolah nggak punya celah. Nggak menyerah, Kafka mencoba menyusup dan mencari titik buta demi menciptakan peluang. Tapi kali ini, Kaiju Meireki kembali memperlihatkan kekuatan penebasan kilatnya. Hanya dengan satu kedipan mata, sebuah tebasan dikirim ke kepala Kafka. Beruntung di wujud barunya ini, nomor 8 punya tingkat penyembuhan yang lebih cepat dan bisa langsung memulihkan diri. Hanya aja, bencana yang lebih mengerikan langsung terjadi setelahnya. Dari mulut raksasa yang ada di punggungnya, Kaiju Meireki melepas teriakan yang lebih menggelegar. Dan di saat yang sama, kemunculan kaiju dengan jumlah amat banyak mendadak terdeteksi di seluruh Jepang. Bahkan yang lebih mengerikannya, para kaiju dan Daikaiju bernomor yang sebelumnya telah dikalahkan mendadak kembali bangkit. Yap, inilah kekuatan pembangkitan kaiju yang pernah diperlihatkan oleh Kaiju nomor 9. Dan dengan terjadinya petaka ini, seluruh kekuatan pasukan pertahanan pun kembali harus disebar dan gak bisa difokuskan buat melawan Kaiju Meireki. Tapi jelas, berbeda dengan di awal perang, kondisi para tentara saat ini telah jauh melemah. Jadi mau gak mau, Hoshina merasa kalau menghabisi Kaiju Meireki secepat mungkin tetaplah menjadi prioritas. Masih begitu, melihat gimana Kaiju nomor 8 gak bisa mendekat dan terus-menerus diberondongi dengan tebasan kilat Kaiju Meireki, peluang tersebut terlihat amat kecil. Bahkan dengan ratusan pasang matanya, Kaiju Meireki kini dapat mengirim tebasan tersebut secara massal. Tapi Narumi kelihatan gak menyerah. Meski perutnya sempat terkena tusukan, dia sanggup melawan para kaiju yang baru bangkit di sekitarnya.
Hingga akhirnya Narumi bilang ke Hoshina kalau kunci buat mengalahkan Kaiju Mereki ada pada senjata Kaiju nomor 1. Tapi yang buat Hoshina terkejut, Narumi nggak menyebut dirinya sebagai pengguna senjata nomor 1 yang dimaksud. Jadi tibalah di momen itu, sebuah tembakan meluncur ke arah Kaiju Mereki dan mengejutkannya. Dan dari atas sebuah gedung di dekat sana, seorang gadis dengan seragam tempur Kaiju nomor 4 tengah berdiri. Tapi yang menjadi pusat perhatian, gadis itu juga punya retina Kaiju nomor 1 di kedua matanya. Jadi sosok kunci pertarungan yang dimaksud oleh Narumi ternyata adalah Hikaru Shinomiya. Jadi secara rahasia, Hikaru telah mengadopsi mata Kaiju nomor 1 juga. Pasalnya saat dilakukan pemeriksaan, tubuh Hikaru secara luar biasa cocok dengan 4 senjata Kaiju bernomor. Tepatnya nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 7. Sebuah fenomena yang amat langka yang menjadi pertama kalinya di Jepang. Mendengar hal ini, Narumi dan Hikaru pun sepakat buat menyembunyikannya dari pihak lain termasuk para petinggi. Mereka berniat merancang strategi rahasia lewat kekuatan Hikaru itu agar nggak bocor ke Kaiju nomor 9 kalau dia menyerap anggota yang lain. Jadi Hikaru pun meminta Narumi buat mengajarinya cara memakai senjata Kaiju nomor 1. Dan selama ini, keduanya telah berlatih secara diam-diam buat menyiapkan kartu as demi mengalahkan Kaiju nomor 9. Dengan amat banyaknya jumlah mata di tubuh Kaiju nomor 1, masih mayoritas telah dipakai di seragam tempur Narumi. Masih ada sepasang mata lagi yang disimpan sebagai cadangan dan perbaikan. Dari situlah, Hikaru pun mendapat retina Kaiju nomor 1 yang kini dipakai di kedua matanya. Tapi yang menjadi kunci dari rencana ini adalah fitur berbagi penglihatan antar retina mata itu. Jadi selama ini, Narumi bertarung melawan Kaiju Mereki dengan membagikan penglihatannya ke Hikaru. Dengan begitulah, Hikaru pun dapat ikut mempelajari segala gerakan dan serangan calon lawannya itu. Awalnya, Dirjen Itami sempat ragu buat menyembunyikan semua ini dari para petinggi. Tapi Narumi mengaku akan bertanggung jawab karena yakin strateginya bisa membuahkan hasil. Jadi begitu Hikaru tiba, Narumi seolah menantangnya dengan bertanya apa dia telah menghafal seluruh gerakan yang telah diperlihatkannya. Dan setelah mendengar jawaban penuh tekad dari Hikaru, Narumi pun menyuruh sang murid buat mengarahkan segalanya. Narumi tahu kalau Hikaru jelas ingin membalas kenggakberdayaannya saat sang ayah diserap oleh Kaiju nomor 9 di depan matanya. Meski Kaiju nomor 9 kini juga telah diambil alih oleh Kaiju Mereki, Hikaru masih bisa merasakan kalau ayahnya ada di dalam sana. Hikaru pun berjanji ke Kafka akan membukakan jalan agar tinjunya bisa menyeret ke organ inti sang lawan. Dari situlah, Kafka pun dapat merasakan tekad membara Hikaru demi bisa membebaskan sang ayah. Dan setelah menjadi saksi perpisahan keduanya, Kafka pun ikut membulatkan tekadnya buat mengerahkan seluruh kemampuan. Lepasan energi pun dapat terlihat di sekitar tubuh Kafka. Jadi dimulailah kerjasama Hikaru dengan Kaiju nomor 8 buat menghabisi Kaiju nomor 9 dan Daikaiju era Mereki. Dengan mata Kaiju nomor 1-nya, Hikaru dapat mengantisipasi serangan-serangan Kaiju Mereki pada Kafka. Jadi saat Kaiju nomor 8 maju lebih dulu dan menjadi target tebasan kilat Kaiju Mereki, Hikaru dapat mengirim tembakan sebelum tebasan itu dilepas. Alhasil, Kafka dapat terus maju mendekat. Sembari melumpuhkan serangan-serangan Kaiju Mereki, Hikaru juga terus melacak lokasi organ intinya dari jauh. Tapi sebelum dia dapat melepas serangan, ekor Kaiju Mereki mendadak menyerangnya. Dan melihatnya, Mina pun gak bisa tinggal diam. Dengan menghubungi Okonoki, dia berniat melakukan sesuatu buat membantu Kafka dan Hikaru juga. Hikaru sendiri dapat terus menghindari serangan ekor Kaiju Mereki dengan kecepatannya. Dengan seragam tempur Kaiju nomor 4 yang membuatnya bisa terbang, Hikaru terus meluncur sembari mencari celah buat menciptakan peluang. Hingga akhirnya, dia pun muncul tepat di atas kepala Kaiju Mereki dan bersiap melepas serangan penuh tekad baja. Mulai dari sinilah, serangan penghabisan ke Kaiju Mereki akan dilakukannya. Itu dia chapter 123 dan 124 manga Kaiju nomor 8. Di dua chapter terbaru ini, kita berfokus ke kebangkitan wujud asli Kaiju Mereki dan langkah yang akan diambil pasukan pertahanan dalam menghadapinya.
Jadi setelah kaiju nomor 8 menunjukkan wujud baru, kaiju Mereki pun seakan gak mau kalah dan memperlihatkan wujud aslinya. Dan seperti yang pernah ditunjukkan di flashback kaiju nomor 9, dia punya wujud monster raksasa dengan puluhan kepala, 3 pasang tangan serta ratusan pasang mata, dan 1 ekor yang besar. Dengan wujud sempurnanya ini, kaiju Mereki pun punya kekuatan fisik yang jauh lebih mengerikan. Buat bertahan, dia sanggup memakai tangan-tangannya buat mengcounter pukulan kaiju nomor 8. Padahal di wujud barunya itu, serangan fisik nomor 8 juga gak kalah overpowernya. Jadi fakta kalau kaiju Mereki bisa menahannya dengan tangan kosong, menandakan kalau power up yang dia dapatkan juga gak main-main. Sementara buat menyerang, dia juga punya ekor raksasa yang sanggup digipas dengan cepat. Tapi yang paling perlu diwaspadai dari kaiju Mereki jelas adalah variasi kekuatan supernya. Sejauh ini, kita baru diperlihatkan 3 kekuatan super berupa semburan angin, tebasan kilat, serta teriakan pembangkit kaiju. Kekuatan-kekuatan ini emang sebelumnya pernah diperlihatkan oleh kaiju nomor 9 yang bertindak sebagai wadahnya. Jadi di wujud sempurnanya ini, level kekuatan super yang dia gunakan pun kini bakal lebih overpower. Nggak hanya itu, mengingat kalau wujud kaiju Mereki ternyata juga tercipta dari gabungan berbagai macam kaiju dari bawah tanah. Nggak menutup kemungkinan kalau masih banyak lagi kekuatan-kekuatan super yang bisa dipakainya. Jadi wajar kalau mengandalkan kaiju nomor 8 aja, mungkin nggak akan cukup buat mengalahkan villain kita ini. Inilah kenapa kita pun kedatangan karakter yang bisa berperan penting di pertarungan ini. Sebelumnya, Kikoru sendiri emang udah ditis akan membalaskan dendam ayahnya yang diserap oleh kaiju nomor 9. Masih sekarang nomor 9 sendiri telah diambil alih oleh kaiju Mereki, tubuh Isao dan nomor 2-nya juga masih ada di dalam sana. Jadi masuk akal kalau Kikoru pun ini bakal ambil bagian buat mengalahkan kaiju Mereki dan membebaskan jasad ayahnya. Tapi yang menjadi twist di chapter ini adalah Kikoru ternyata memakai senjata kaiju nomor 1. Jadi, Kikoru disebut sebagai anomali karena tubuhnya cocok dengan 4 jenis senjata kaiju bernomor sekaligus. Selain nomor 4, dia juga cocok dengan nomor 1, 2, bahkan nomor 7. Buat nomor 2 dan nomor 4, bisa dibilang masih masuk akal karena ayah dan ibunya adalah pengguna senjata kaiju itu. Tapi kecocokannya pada nomor 1 dan nomor 7 seolah mempertegas akan talenta dan potensinya sebagai seorang tentara pembasmi kaiju. Dan lagi, sebagai anak dari salah 2 tentara terkuat di sejarah pasukan pertahanan Jepang, talenta yang ada pada Kikoru bukanlah keajaiban. Jadi segala power up yang akan didapatnya masihlah masuk akal. Nah sejauh ini, kita pun baru diperlihatkan Kikoru memakai tambahan senjata kaiju nomor 1. Sebagai rencana rahasia, Kikoru bakal bertugas buat mencari lokasi organ inti kaiju Mereki serta mematikan serangannya dengan membaca masa depan. Tapi dengan potensi yang dimilikinya, bukan nggak mungkin kalau Kikoru juga bisa membangkitkan kekuatan yang lain. Lalu layaknya retina kaiju nomor 1, bagian kaiju nomor 2 yang disimpan sebagai cadangan mungkin juga ada di suatu tempat. Dari situlah, senjata kaiju baru buat Kikoru juga mungkin telah disiapkan. Sementara itu buat nomor 7, sejauh ini kita emang belum diperlihatkan wujud kaiju maupun senjatanya. Tapi bisa aja kita akan melihat debut epicnya di pertarungan ini sebagai rencana kejutan Kikoru yang lain. Selain Kikoru, personil lain seperti Mina juga sepertinya bakal ikut ambil bagian. Kita nggak tahu rencana apa yang akan dia masak bersama Okonoki. Dan sebagai arc final, kita juga mungkin akan diperlihatkan senjata kaiju nomor 3 dan nomor 5 yang sebelumnya disebut dipakai oleh personil di unit wilayah utara. Jadi harapan umat manusia masihlah ada. Oke, sekian aja pembahasan manga kaiju nomor 8 dari Reko Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.